جسدي وروحي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل رمضان شهر الصيام والقيام، والصلاة والسلام على أشرف الأنام الذي قام من الليل والناس نيام، وعلى آله وأصحابه الكرام. أشهد أن لا إله إلا الله الملك العلام، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير الأنام. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. أيها الحاضرون، أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله. اتقوا الله فقد فاز المتقون. قد قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة وخالق الناس بخلق حسن، أو كما قال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. Ma'asyiral muslimin wa zumratus sholihin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Bulan dalam hitungan Allah jumlahnya 12. Inna iddatash syuhur 'inda Allah 12 syahran fi kitabillah. Bahwasanya bulan dalam hitungan Allah ada 12. Minhum arba'atuh. Ada 4 di antaranya adalah bulan haram. Satu bulan istimewa yang diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kekhususan dan kekhasannya. Bulan yang dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjaga bulan-bulan lainnya. Bulan yang dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberi warna, untuk memberi energi, untuk memberi kekuatan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam pidatonya menjelang Ramadan, beliau menyebut: ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, qad adhallakum syahrun 'azim. Sungguh telah memayungi, sungguh telah menaungi bulan yang agung, bulan yang super, bulan yang dahsyat. Syahrun mubarak, bulan yang penuh berkah. Syahrun fihi lailatul khairun min alfi syahr. Ada energi dahsyat yang dikandung di dalamnya, sampai ada satu malam ternyata lebih baik daripada 1000 bulan. Bahasa yang sangat indah yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini memberi kita bahwa kehadiran Ramadan dan kehadiran sesuatu yang biasa. Kehadiran Ramadan membawa energi positif. Kehadiran Ramadan membawa kekuatan yang hebat, kekuatan yang dahsyat, kekuatan yang super. Kalau ibaratkan seperti itu, maka kehadiran Ramadan memberi atau mengeluarkan racun-racun dalam diri kita, mengeluarkan energi-energi negatif, mengeluarkan kekuatan-kekuatan jahat, kekuatan-kekuatan buruk yang mungkin terkumpul dari perjalanan kehidupan kita 11 bulan sebelumnya. Maka kita bisa menemukan bagaimana energi Ramadan itu memberikan warna. Karena Ramadan datang membawa situasi, Ramadan datang membawa suasana, Ramadan datang membawa sesuatu yang memang berbeda. Jangankan untuk orang yang berniat baik, untuk orang yang berbuat baik, untuk orang yang ingin menghadirkan kebaikan dan perbaikan sekaligus, orang jahat pun, orang yang belum baik pun, orang yang tidak baik pun merasakan energi kebaikan itu. Kita tahu bahwa
Di dalam bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala melatih kita. Allah Subhanahu wa taala membimbing kita. Allah Subhanahu wa taala mentarbiyah atau mentraining kita dengan training yang sangat amat. Kalau di bulan Ramadan yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala mendidik kita, mentraining kita, membina kita untuk mampu menjaga jalankan perbuatan yang haram, menjaga hal-hal yang haram, menjaga hal-hal yang tidak boleh. Tetapi justru Allah Subhanahu wa taala melatih kita di waktu tertentu minal fajri hatta al-maghrib, dari terbitnya fajar, dari subuh sampai kepada maghrib, kepada terbenamnya. Kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan suami istri di waktu tertentu itu. Sebagai sebuah pelajaran bahwa untuk menjaga keimanan kita, untuk meningkatkan keyakinan kita, untuk mengokohkan akidah kita, untuk menguatkan kekuatan power energi dalam diri kita, maka kita bukan saja menjauhkan diri dari perkara yang haram. Kalau Allah Subhanahu wa taala melatih kita di bulan Ramadan untuk mengokohkan dan menguatkan kesabaran, karena memang hari-hari kita ketika berbicara tentang sabar, kita bukan hanya disuruh sabar untuk terhadap musibah, bersabar terhadap cobaan, bersabar terhadap ujian. Bahkan para ulama mengatakan as-sabru fil musibah, sabar terhadap musibah, sabar terhadap cobaan, sabar terhadap tantangan dan rintangan dalam hidup adalah sabar yang paling rendah tingkatannya. Sabar yang paling gampang dilakukan. Ketika orang musibah, dia bisa sabar. Kenapa? Karena dia yakin di baliknya itu ada kekuatan yang hadirkan oleh Allah. Karena semua orang bisa melakukan, maka tingkat kesabaran adalah kesabaran yang paling rendah. Kesabaran yang kedua mendidik ketika adalah as-sabru 'anil maksiat. Sabar untuk tidak maksiat. Sabar untuk tidak melanggar aturan. Sabar untuk tidak melanggar ketentuan dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena bukan saja sesuatu yang tidak boleh, yang boleh pun kita dilatih untuk menjaganya. Kita dilatih untuk membina diri kita, menahannya. Kita dilatih untuk menjaga dan mengawal diri kita untuk tidak tergoda karenanya. Bagaimana dengan yang haram? Bagaimana dengan yang tidak boleh? Tetapi sabar yang paling tinggi tingkatannya, sabar yang senantiasa dihadapi oleh as-sabru fit ta'ah. Bagaimana kita bisa tetap sabar dalam ketaatan kepada Allah? Bagaimana kita yang sudah melaksanakan syariatnya dengan baik, melaksanakan ketentuannya dengan benar, melaksanakan aturannya dengan sesuai apa yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi kita masih diuji oleh Allah Subhanahu wa taala karena memang ujian dihadirkan oleh Allah untuk menaikkan posisi kita, untuk meningkatkan kadar dan kekuatan kita, untuk menghadirkan posisi makom kita dengan makom yang terpuji, makom yang mulia, makom yang terhormat. Bisa dibayangkan jemaah Allah Subhanahu wa taala melatih kita dengan kekuatan yang luar biasa. Ketika kita taat menjalankan perintah Allah, tapi doa kita belum dikabulkan oleh Allah, nyata dalam kehidupan. Karena boleh jadi Allah ingin menghadirkan yang lebih baik pada kita. Kita mintanya A, tapi Allah belum memberikan seperti yang kita mau. Allah memberikannya B, C, dan D mungkin. Sehingga kadang kita mampu menjaga itu dengan baik. Kadang kita harus bersabar untuk menunggu yang lebih dahsyat dan lebih besar. Oh mungkin tidak diri Allah berikan. Allah akan memberikan kita pada waktunya, pada saatnya kita harus. Ibarat kita menabung, jika telah kita menabung, kita telah berinvestasi, kita telah menjaganya, maka insya Allah pada saat yang kita butuhkan, pada saat yang kita perlukan, kita akan mendapatkan energi itu. Asal kita sudah punya ATM-nya, kita punya PIN-nya, pada saatnya, pada waktu yang kita butuhkan, kita tidak ambil. Kenapa? Selama ini saldo yang kita pelihara dan kita jaga. Ketika beberapa waktu yang lalu saya mengalami satu cobaan, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penyakit yang tidak biasa. Kata dokternya kepada saya, Ustaz, biasanya orang yang menjalankan agama dengan baik
menjalankan syariat Allah dengan benar, maka insya Allah yang pertama kali menolongnya adalah amalan yang dilakukan. Orang Islam minimal puasanya setahun sekali. Syukur-syukur dia bisa puasa yang lebih setiap tahun, setiap bulan 3 hari, 13, 14, 15 di bulan Hijriah. Syukur-syukur dia biasa puasa Senin dan Kamis. Apalagi kalau dia bisa puasa daun, maka kekuatan puasanya, amaliyah puasanya, pekerjaan puasanya itu akan menjadi penolong pertama ketika menghadapi penyakit-penyakit berat. Ketika menghadapi ujian-ujian di luar dugaan, ketika menghadapi tantangan-tantangan kehidupan yang di luar perkiraan, yang tidak pernah terduga sebelumnya, tak pernah terbayangkan sebelumnya, maka yang pertama kali menolongnya adalah syariat yang telah dilakukan. Karena Allah memang menciptakan syariat, Allah membuat aturan, Allah membuat hukum, Allah membuat nizam adalah dalam rangka menjaga kita. Dari syariat yang dilakukan oleh Allah, para ulama menyebutnya dengan sebutan maqasid asy-syariah. Tujuan utama Allah Subhanahu wa taala menurunkan syariat. Kenapa mesti sholat? Kenapa mesti puasa? Kenapa mesti bayar zakat? Kenapa harus berkunjung ke Baitullah? Semua rangkaian syariat yang telah dikasihkan oleh Allah adalah energi. Kadang dia menjadi ilaj, kadang dia menjadi dawa, kadang dia menjadi penyembuh, kadang dia menjadi penawar, kadang dia menjadi pendidik dalam kehidupan. Seperti apa yang dirasakan oleh banyak orang. Karena tidak mungkin kita naik posisinya, tidak mungkin kita naik makomnya, tidak mungkin kita naik levelnya sebelum kita mengalami ujian dan cobaan dalam hidup ini. Ahsiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira mereka biarkan untuk mengatakan amanah kami beriman kepada Allah wa hum la yuftanun, sedangkan mereka tidak diuji, mereka belum diuji? Tentu tidak. Itu sebagai orang beriman kita sadar betul bahwa Ramadan hadir dengan kekuatannya, dengan suasananya, dengan keadaannya, dengan situasinya, menuntun kita, membimbing kita, mengarahkan, bahkan menuntut kita untuk siap dan harus mudah siap. Kita tidak asal masuk kemudian keluar sebagaimana normal orang biasa, tapi harus ada persiapan khusus. Harus ada program-program khusus, harus ada rancangan-rancangan khusus, harus ada jadwal-jadwal khusus yang membuat kita harus berbeda dengan yang lain. Berbeda bukan sekedar rasa beda, tetapi tidak awal, tidak umum dilakukan oleh banyak orang. Kalau orang khatam Quran biasa, karena memang kita dituntut ngaji setiap waktu, setiap saat, syukur-syukur bisa khatam setahun sekali, 2 kali. Tetapi untuk menetapkan supaya energi khatam kita berbeda, tentu kita naikkan posisinya, kita naikkan levelnya, kita naikkan makamnya. Apa yang kita lakukan? Kita baca terjemahannya. Banyak orang khatam Quran, tapi berapa banyak orang yang mengerti apa yang dibaca? Banyak orang tuntas membaca Quran berkali-kali, bahkan di bulan Ramadan apalagi. Tetapi apakah dia bisa membaca khatam Al-Quran dengan jadwal yang pas, dengan keinginan untuk paham dan tahu apa isinya Al-Quran? Tentu tidak. Kita yang sudah makamnya mungkin sudah bisa membaca terjemahan Quran, menjadwalkan membacanya sepekan, 2 pekan, atau setengah bulan, atau mungkin 1 bulan. Kita jadwalkan untuk bisa tahu, paham dari terjemahan yang kita baca, naikkan posisi kawan kita. Dengan apa? Kita baca tafsirnya. Ambillah tafsir yang paling modern, tafsir yang paling baru yang ditulis oleh ulama ma'asir, ulama modern, seorang ulama tingkat dunia yang pernah beberapa kali berkunjung ke Indonesia. Beliau yang menulis Al-Quran, menulis tafsir Al-Quran ini setelah 30 tahun mengajarkan Al-Quran di tingkat universitas. Namanya Syekh Profesor Dr. Wahab Az-Zuhairi. Tafsir beliau yang sangat berat, tafsir beliau yang sangat mudah dibaca. Tafsir Al-Munir fil Aqidah wa Syariah wal Manhaj. Tafsir yang mendudukkan posisi akidah kita supaya benar, akidah kita supaya kokoh, akidah kita supaya kuat, diberikan arahan bagaimana kita bermanhaj, bagaimana cara pandang kita, cara pikir kita yang sebaik-baiknya.
begitu pula bagaimana pola kehidupan kita. Beliau begitu mudah mengarahkan dalam tafsir itu, bahkan tafsir itu kemudian dijual pun dengan cara yang murah, cara yang mudah. Bahkan kalau kita hidup, handphone kita lebih mahal dari nilai jual tafsir. Ada 15 jilid, dan 15 jilid pun kita beli masih lebih mahal handphone kita. Itu pun boleh dicicil Allah. Dan kenapa? Supaya kita tertarik, kita cinta karena kekuatan yang lebih dahsyat, kekuatan yang lebih super yang dibawa oleh Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan naik posisi awalnya menjadi sayyidus syukur, menjadi penghulunya 11 bulan yang lainnya, menjadi istimewanya bulan, menjadi rajanya bulan, menjadi mahkotanya bulan, adalah karena Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Tapi ketika kita ditanya, emang apa kekuatan Quran? Apa hebatnya Al-Quran? Kita cuma mengatakan Al-Quran itu hebat. Ya apanya hebat? Pokoknya hebat. Al-Quran tidak diturunkan oleh Allah buat sekedar kita membaca dan dapat paham. Karena jangankan membaca, jangankan mengkaji, jangankan memahami, jangankan menghafal, memperjuangkan, mensyiarkan, mendakwakan, membela Al-Quran, diam saja terhadap Al-Quran. Ketika dibacakan Al-Quran, apa kata Imam Al-Layyith rahimahullah ketika menafsirkan ayat, wa idza quri'a 'alaihimul Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Fala'allahu wajibun lillah. Kata beliau, apabila dibacakan Al-Quran kepada kita, kita diam, kita dengar, kita simak, kita perhatikan, la'allakum turhamun. Fala'allahu, dan la'alla di sini kata Imam Al-Layyith rahimahullah adalah wajib bagi Allah untuk apa? Memberikan rahmatnya kepada kita. Kalau rahmat Allah sudah diturunkan, rahmat Allah sudah diberikan, rahmat Allah sudah dibantu kepada kita, apalagi yang kita mengharapkan dalam kehidupan ini, apalagi yang kita mau kejar dari kehidupan ini. Allah bisa memberi rahmat kita dalam jabatan kita, karena jabatan itu diridhoi oleh Allah. Tapi cara memperoleh jabatan dengan cara yang batil, cara yang salah, tak mungkin kita akan memperoleh rahmat, apalagi ridho dari Allah. Energi kita terkuras habis, kekuatan kita kerahkan, tidak mampu. Maka setiap selesai sholat, satu zikir yang selalu kita sunahkan untuk membacanya, Allahumma la mani'a lima a'tit wa la mu'tiya lima mana'. Ya Allah, la mani'a lima a'tit. Tidak ada yang mampu mencegah, tidak ada yang mampu menahan kalau Engkau sudah memberikannya. Wa la mu'tiya lima mana'. Tidak ada yang mampu memberikan kalau Engkau sudah tahan. Itu yang kita harapkan. Semua yang kita lakukan, semua yang kita kerjakan atas izin Allah terjadi. Allah sudah beri kekuatan pada tangan kita, Allah telah beri kekuatan pada kaki kita, Allah berikan kekuatan untuk kita berpikir. Semua yang diizinkan oleh Allah terjadi. Tapi apakah yang sudah terjadi, yang telah terjadi, yang akan terjadi mendapat ridho dari Allah? Itulah pertanyaan yang harus kita jawab. Allah bisa saja mengizinkan kemenangan atas kecurangan, kemenangan kepada orang-orang zalim, kemenangan kepada orang-orang yang tidak adil, kemenangan orang-orang yang mengambil hak yang bukan haknya. Tetapi apakah Allah ridho terhadap itu? Itu yang jadi pertanyaan. Maka kehidupan kita hendaknya diukur seberapa besar rahmat itu menyertai kita, seberapa besar Allah memberikan ridho kepada kita. Ramadan mulai Ramadan hadir membawa kuat itu. Ramadan hadir membagi itu. Karena rahmat yang paling dekat dengan kita, yang rahmat yang paling mudah kita raih, rahmat yang paling gampang kita peroleh adalah Al-Quran. Dan Al-Quranlah energi utama Ramadan kita. Al-Quranlah kekuatan dasar yang dibawa dan dihadirkan oleh Ramadan. Mudah-mudahan kita diberi kekuatan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memaknai semua dengan benar, sehingga insya Allah rahmat Allah menyertai kita dan ridho Allah senantiasa menaungi dan meliputi kita semuanya.